Hasil otopsi memar bibir atas dan bawah bagian dalam. Diduga, forensik menyatakan diduga akibat kekerasan benda tumpul. Polri itu telah menemukan bukti-bukti yang semakin menguatkan bahwa anak saya memang dibunuh. Meskipun 3 bulan berjalan, tapi kemunculan dari Twitter akun @aksena yang mengatakan saya akan balas kalian, akhirnya menjadi pertanyaan sekarang. Apa yang dimaksudkan dari pesan ini? Saya ingin ke Pak Mardoto lagi. Pak Mardoto, tidak dikatakan Anda tidak mengenal tadi teman atau sahabat AC yang berinisial R, begitu ya? Dan Anda melihat ini tidak mau dianggap sebagai orang yang mendukung atau dalam sisi aksena, tapi juga berlawanan, begitu ya? Tapi Pak, soal akun Twitter ini kan juga cukup penting ya Pak. Bapak ini tidak mencoba mengklarifikasi ke teman-teman yang tahu begitu sesama pengguna Twitter? Justru yang mengklarifikasi itu orang-orang lain, Mbak Balkis. Jadi saya memantau memang akun itu, cuma akun itu saya tidak berusaha ingin mengenal lebih jauh. Saya ngikuti teman-teman yang berkomunikasi dengan pemilik akun itu terjawab atau tidak, seperti itu. Oke. Tapi saya memang ingin juga melihat R itu siapa gitu. Oke. Apa respon dari teman-teman pengguna Twitter ke Bapak setelah ada ini? Sama dengan saya, ada 2 kemungkinan. Oke. Itu orang yang tahu yang dengan kasus ini, kemudian dia mungkin juga berempati kepada anak saya Aksena, kemudian itu apakah temannya atau bukan, terus berusaha memunculkan tweet seperti itu. Atau juga pihak lain yang mungkin berusaha mengaburkan dengan cara seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Kirdi dulu ya, Pak Mardoto ya. Mas Kirdi, ini kan akhirnya balik lagi ke pihak polisian. Kapan kita bisa trace akun ini? Atau bagaimana caranya? Sebetulnya kalau ditanya kapan bisa di trace di era informasi ini, hal tersebut bisa jadi sedang dilakukan, dan saya yakin pihak kepolisian juga menanggapi serius hal ini. Katakanlah mungkin juga ini sebuah tetesan air di tengah gurun yang sudah lama dinanti-nanti bahkan. Betul. Jadi maksud saya, daripada kita bisa kacau nih gara-gara munculnya akun Twitter dan tweet ini, mendingan kita berikan waktu bersabar lebih sedikit lagi kepada teman-teman di kepolisian untuk kemudian memberikan hasil yang lebih berdasarkan fakta nih. Oke. Nah, dari tadi ada kicauan dari si pengguna ya, pengguna akun ini begitu, Mas Kirdi, kita bisa baca ada cara dia menulis inisial R. Itu apa yang bisa dinilai dari situ sebagai baik, inisial R di belakang yang ditandai dengan ada dash, R dan dash gitu ya. Itu kan biasanya ditulis oleh seseorang dengan inisial tersebut. betul? Sekali lagi, dengan asumsi dia jujur. Oke. Berapa banyak sih orang yang benar-benar jujur di Twitter misalnya, kan gitu. Bisa jadi dia misalnya katakanlah dia memang ingin menghindari tanda petik, misalnya kalau misalnya kalian ini benar, misalnya ini benar. Misal, sekali lagi saya mengajak pemirsa untuk menggarisbawahi, misal. Kalian yang ditunjuk ini adalah orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap Aksena dengan motif apapun. Oke. Kemudian R ini orang yang tahu dan dekat dengan mereka, entah dengan Aksenanya, entah dengan yang disebut kalian itu. Oke. Betapa konyolnya kalau dia taruh inisial sebenarnya, kan itu sebetulnya. Jadi ketahuan, oh si ini nih tahu nih, ya dieksekusi juga nanti orang ini. Oke, Ya, jadi bisa saja ini simbol ya? Bisa jadi simbol, misalnya contohnya revenge gitu, untuk balas dendam misalnya gitu ya. Atau misalnya singkatan R yang lain lah, padahal nama sebenarnya si A, si B, atau si C. Oke, ini dengan asumsi dia jujur. Dengan asumsi dia jujur. Bagaimana kalau asumsi dia berbohong? Oke. Bahwa dia bukan adalah dia bukan teman, tapi malah justru pelaku misalnya. Bisa jadi, misalnya katakanlah dia pelaku dan dia membuat tweet ini gitu untuk mengarahkan penyidikan bahwa ini bukan dilakukan oleh satu orang, kalau ini pelaku tunggal. Kalau ini pelaku tunggal. Okay. Maka dia sifatnya ke situ ya, kalau dia makanya dia katakan kalian di situ. Betul. Oke. Karena kalau misalnya pelakunya ini lebih banyak, mata rantainya jadi istilahnya lebih luas nih. Polisi bisa mengarahkan penyidikan pada beberapa orang. Tapi Mas Kirdi bilang, tapi Mas Kirdi bilang tadi, dari penyidikan yang berjalan sampai sekarang, meskipun masih rahasia, ini sudah tidak mungkin dilakukan satu orang saja begitu. Ini adalah pelakunya pasti juga lebih dari satu. Karena terlalu rumit.
Terlalu rumit. Dan kalau kita bilang, kita coba kalau saya mengajak semuanya untuk membaca misalnya katakanlah di media online dan sebagainya gitu, yang dibuka keluar deh gitu ya, bukan informasi dalam. Banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini. Dalam hal misalnya katakanlah, saya nggak bilang teman-teman kepolisian udah menjalankan fungsinya secara profesional, tetapi dari orang-orang di sekitar Aksena sendiri itu sudah terjadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang dimana misalnya kok katakanlah teman-temannya bisa dengan mudah memperoleh akses ke gadgetnya Aksena. Kemudian ketika ditemukan surat pernyataan yang dikatakan bahwa ini pernyataan bunuh diri, malah disampaikan ke Pak Mardoto bukan langsung pada kepolisian. Kalau alasannya adalah memang karena takut ada kesalahan segala macam, bisa diterima. Bisa terima. Dan itu memang alasannya. Dan itu memang alasannya. Tetapi berikutnya, kalau memang ini ada sebuah kasus yang disebut sebagai entah pembunuhan, entah murder kita sebut ya, atau misalnya ini suicide atau bunuh diri, maka ini semua adalah ranahnya kepolisian. Dan saya yakin bahwa yang menemukan ini bukan orang yang nggak tahu banget tentang hukum. Ada pihak yang berwajib di situ, di mana bisa langsung disampaikan dan diteliti. Nah, masalah yang terjadi di Indonesia adalah masyarakat kita pada umumnya masih kurang tersosialisasi bahwa seseorang yang hilang atau dalam kasus misalnya kekerasan, pembunuhan dan sebagainya, itu TKP itu harus disterilisasi, betul. Bukannya justru digeruduk rame-rame dengan alasan apapun. Nah, di sini menimbulkan kecurigaan sih sebetulnya. Tapi Mas Kidi, dari jejak-jejak pengkaburan, mulai dari ini deh tulisan tanda pamitnya quote unquote yang ditulis Aksena yang ternyata ini juga diragukan begitu ya Mas Kirdi ya. Ini kan sudah suatu rencana begitu Mas Kirdi. Berarti ini bukan orang yang tidak teredukasi yang melakukan atau bagaimana? Kalau masalah edukasi apa enggak itu masalah kesempatan ya. Tetapi yang jelas orang ini bukan orang yang berpikiran pendek. Dia strategis dan taktis. Satu, keanehan-keanehan yang terjadi adalah tulisan itu ditemukan di belakang pintu. Jadi pakunya itu di belakang pintu. Kalau saya mau bunuh diri nih, misalnya bunuh diri, saya akan memastikan bahwa surat bunuh diri saya itu ditemukan di tempat yang pertama kali mudah ditemukan. Yaitu dekat dengan diri kita misalnya begitu ya? Bisa dekat dengan diri saya, atau misalnya ditaruh di meja kerja atau meja belajar. Baik. Sederhana itu. Baik. Kedua, keanehan ketika jenazah, yang posisi jenazah, mohon maaf ke Pak Mardoto jadi mengingatkan lagi gitu ya. Kalau orang bunuh diri memilih jalannya nggak jalan yang rumit. Kalau kita lihat profil orang bunuh diri, 90 sekian persen lebih orang bunuh diri itu misal lompat, wah jatuh, brok gitu, atau dia motong nadi misalnya, atau dia menabrakkan diri menggantung. Dia nggak milih jalan yang rumit. Baik, saya ingin ke Pak Mardoto. Apa sih yang ada di benak Anda ketika ada orang ini terlepas dari analisa Anda dari dua mata pedang tadi ya, tapi saya ingin lebih dengar apa sih Pak yang di benak Bapak membaca ada orang yang menggunakan akun Ananda Aksena begitu dan mengatakan akan balas dendam. Bapak marahkah, kecewa atau malah justru mendukung? Secara prinsip kalau dengan media sosial atau media online, saya melihat dua sisi itu, Mbak. Jadi kalau saya tidak dalam konteks marah atau menolak atau menerima, karena saya kebetulan juga memahami IT, tapi seperti tadi Mas Kirdi ini memahami IT ini termasuk dalam saat saya menghadapi situasi musibah ini. Sejak awal IT juga digunakan oleh pelaku. Saya lihat dengan tadi surat bagaimana beredar dalam bentuk yang tempelan di dinding. Bagaimana ada seseorang yang men-tweet bertubi-tubi yang orang itu saya kenal dan dikenal Aceh dengan nada nyinyir, minor, seperti itu. Jadi saya melihat ini pengopinian memang menggunakan IT, dan dari akun Twitter ini juga terlihat ada masuk lewat IT, lewat media sosial seperti ini. Makanya saya mesti berhati-hati ini dari orang yang betul-betul murni mendukung atau dari pihak lain, begitu Mbak. Sudah ada pihak-pihak yang Pak Toto curigai Pak, yang mungkin dalam tanda kutip menyerang lewat akun Twitternya @Aksena atau yang lain. Kalau menyerang akun Twitter Aksena memang ada, tapi ada juga yang ini jangan-jangan memang murni mendukung, ingin menyampaikan sesuatu apa yang dia ketahui, tapi mungkin
tadi sudah disinggung Mas Kidi, mungkin jalurnya lewat akun Twitter. Ada baiknya Polda kan sudah membuka lewat email peduli Aksena itu. Nah, mungkin baiknya dikirim juga kalau memang tahu hal-hal yang terkait dengan pembunuhan anak saya ini ke pihak Polda biar lebih cepat didalami. Dan saya yakin untuk akun Twitter ini Polda sudah tahu, sudah bergerak, Mbak. Oke, di luar dari Twitter Pak Mardoto, bisa nggak Pak Mardoto juga berbagi apa sih kejanggalan yang sampai sekarang masih mengganggu pikiran Pak Mardoto gitu tentang anak Anda? Kalau kejanggalan, saya melihat dari paling awal adalah pada fisik jenazah, Mbak. Jadi fisik jenazah itu pun juga klop dengan hasil visum. Secara fisik banyak tanda-tanda kekerasan ya? Di situ, ada pendarahan. Dan saya pun melihat secara visual 2 kali. Jadi ada juga yang bekas jeratan di leher dan bekas pukulan benda tumpul itu yang di dahi, di kepala, di dada, di punggung. Oke. Nah, itu yang pertama dari fisik. Kemudian dari munculnya surat. Kemudian surat itu dilanjutkan dengan pengopinian. Kemudian ada yang ketiga yang mengakses kamar anak saya. Setidaknya dari minimum 3 itu sudah sangat janggal, Mbak. Yang mengakses kamar anak Bapak ya? Oke. Oke, baik, Mas Kiri, kita akan sambung. Nanti saya ingin lihat, oke, ini sebenarnya kan tanpa tidak mengurangi rasa hormat juga kerja polisi sedang berjalan sampai sekarang masih ada yang tertutup karena kan gelar perkara juga tertutup ya. Betul. Karena takut ini akan merusak begitu kan proses penyidikan yang masih akan ada pengembangan. Tapi kita akan lanjut lagi bagaimana nanti jalannya paling tidak kekhawatiran Bapak Mardoto tentang pengopinian yang sudah berlanjut sesaat lagi.